اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Sang sahabat kita hormati guru kita Bapak Haji Abdul Khairi, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik hidayah inayahnya Allah, khususnya nikmat iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita semua masih bisa hadir di majelis zikir Syifaul Qulub. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah lewat ajaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat. Mudah-mudahan kesehatan kita bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menemukan bulan Ramadan, bulan yang selalu diimpikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menemui bulan suci Ramadan, kita semua diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana biasa, setiap bulan minggu pertama kita mengadakan pengajian kitab kita Kifayatul Akhyar yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Abdul Khairi. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh beliau, apa-apa yang kita ajarkan oleh beliau, kita bisa mengamalkan, bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Sebelumnya mari sama-sama kepada suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua guru-guru kita diberikan Allah sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, ditambah ilmunya, dan beliau semua ikhlas membimbing kita, mengajarkan kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Syifaul Qulub semuanya diberikan Allah sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, segala macam musibah, segala macam penyakit. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah sampai akhir hayat kita dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkan niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا العامرون نهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila hadratin Syekh Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan wa hadratin Syekh Kiai Haji Ahmad Marzuqi wa hadratin Syekh Habib Rafi. Wa ila hadrati Baratul Rahmat Sunan Ahmad wa hadrati Baratul Fahd wa ila hadrati Baratul wa ila hadrati Syekh Yasin Al-Badani wa ila Ruhi Ustaz Mahfud bin
Haji Mahfud bin Toha wa ila hadrati Ustaz Abdullah Fuad wa ila hadrati Syekh Haji Yamin Mu'alim wa ila hadrati Habib Ahmad Al-Habsyi wa usulihim wa fura'ihim wa talamidihim wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa syedadina wa syedadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina lahum wa syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Maaf untuk malam ini karena pertemuan saya terakhir sebelum Ramadan. Kata dawuhnya guru saya, kiai saya, Mbah Ahmad Marzuki, kita itu diwajibkan, sangat-sangat wajib mempelajari ilmu hal, ilmu suatu perbuatan yang mau kita laksanakan. Jadi mohon maaf malam ini sedikit nanti akan saya kupas terkait dengan masalah bab puasa, karena untuk bab yang rutin kita bahas adalah terkait dengan bab Jumat, dan karena malam ini yang punya kewajiban Jumatan gak banyak, jadi saya sementara tawakuf dulu dengan kelanjutannya bab Jumat, karena ibu-ibu ini gak punya kewajiban bab Jumat. Biasanya kalau gak punya kewajiban itu gak seberapa perhatian. Jadi mohon maaf malam ini akan saya kaji terkait dengan masalah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa ta'alaina min barakatihima fid dharaini amin. Kitabus Siyam, kitab yang membahas masalah puasa, tetap kitab Kifayatul Akhyar. Wa syaraitu wujubis shaumi, syarat-syarat wajibnya puasa, salah satu asya'a itu ada 3 macam. Orang punya kewajiban atau syarat orang itu wajib melaksanakan puasa Ramadan itu ada 3. Al-Islamu yang pertama harus Islam, wal bulughu dan sudah balik, wal aqlu dan berakal, wal aqlu dan berakal. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib di sana ditambah wal qudratu dan mampu dan kuasa. As-shaumu fil lughat, puasa menurut arti bahasa, al-imsaku 'anil syai'i, mencegah dari setiap sesuatu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inni nazartu lirrahmani shauma. Kata Zakaria, sesungguhnya saya nazar kepada Allah yang maha pengasih, soman, untuk tidak bicara, untuk tidak ngomong, artinya membisu. Ai imsakan,
Wa huwa bisyar'i, puasa menurut syara imsakun makhsusun min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bisyara'ita. Kemudian puasa menurut syariat adalah mencegah hal-hal tertentu dari seseorang tertentu di waktu tertentu dengan syarat-syarat. Mencegah secara tertentu artinya tidak semuanya harus dicegah. Ada hal-hal yang harus dicegah, tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan dari seseorang tertentu. Artinya bukan semua orang diwajibkan untuk puasa. Pada waktu tertentu, tidak semua waktu boleh dilaksanakan puasa dengan beberapa syarat. Artinya begini. Yang dimaksudkan puasa di sini adalah mencegah dari makan dan minum serta semua yang membatalkan puasa. Itu yang dimaksudkan tertentu. Makan, minum, hal-hal yang membatalkan puasa, contoh sengaja muntah, kemudian jima, melakukan hubungan seksual. Ini yang dimaksud mencegah sesuatu itu di situ. Min syaksin makhsusin, dari seseorang tertentu. Artinya tadi di atas sudah dijelaskan syarat-syarat wajibnya puasa. Jadi dari orang Islam yang sudah balik dan berakal, ditambah lagi plus di dalam kitab Fathul Qaribul Mujib sana wal qudratu, dan kuasa mampu. Min waktin makhsusin, min waktin atau fi waktin makhsusin, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan atau waktu-waktu tertentu. Tidak semua waktu boleh dilaksanakan puasa. Waktunya kapan? Waktunya adalah min tulu'il fajri, mulai dari munculnya fajar shadiq ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari secara sempurna. Satu. Kedua, hari-hari yang boleh dilaksanakan untuk dilakukan puasa, karena ada 6 hari yang haram dilakukan puasa. 6 hari itu apa saja? 6 hari itu adalah saat Idul Fitri haram puasa. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah haram puasa. 11, 12, 13 Dzulhijjah haram puasa. 1 Yaumus Syak, hari Syak. Hari Syak itu 1 hari sebelum Ramadan, di mana pada hari itu orang itu punya keraguan sudah masuk Ramadan atau belum. Jadi kalau 1 hari sebelum Ramadan ini haram puasa, karena di situ nanti akan disangka hari itu sudah masuk bulan Ramadan. Jadi ada 6 hari yang diharamkan. Nah, 6 hari yang diharamkan ini, satu riwayat mengatakan inilah yang menyebabkan kemudian setelah Ramadan itu atau di bulan Syawal itu kita disunatkan puasa 6 hari ini. Karena puasa 1 bulan itu adalah sama dengan puasa setahun untuk hari-hari yang boleh dilakukan puasa. Untuk hari-hari, saya kasih garis bawahi, untuk hari-hari yang boleh dilakukan puasa. Kan tadi ada 6 hari yang haram dilaksanakan
Maka 6 hari ini dilaksanakan di bulan Syawal supaya genap menjadi setahun. Supaya genap puasa kita itu sama dengan puasa setahun. Artinya tadi Ramadan itu sudah mewakili atau sudah sama dengan setahun kurang 6 hari. Puasa Ramadan itu sebanding dengan puasa setahun kurang 6 hari. Kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal supaya kasomi seperti puasa setahun penuh. Itu asbabun nuzulnya kenapa ada puasa sunnah di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Tsumma wujubis shaum, kemudian wajibnya puasa, ketetapannya wajibnya puasa sabitun bil kitab. Itu ditetapkan Al-Qur'an was sunnati dan sunnah dan hadis Nabi wa ijma'il ummati dan kesepakatan umat. Qala Allah Ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kamu sekalian bulan Ramadan, maka hendaknya berpuasa. Ayat ini sebenarnya memansuh atau menghapus, karena sebelumnya ayat ini menjelaskan ketika bulan Ramadan itu orang itu boleh puasa dan boleh dibayar dengan sedekah. Ketika masuk bulan Ramadan, sebenarnya awalnya itu puasa tidak menjadi kewajiban penuh. Boleh puasa, boleh diganti dengan sedekah. Akhirnya turunlah ayat ini faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib baginya puasa. Bagi yang mampu. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal Islamu ala khamsin. Kemudian menyebut wa shaumi Ramadan. Wal aqdu bil ijma' ala wujubi wal aqda, dan menjadi kesepakatan al ijma' ala wujubi atas wajibnya puasa. Tsumma wujubu yata'allaku bil muslimil balighil aqilil qadir. Nah, di sini sudah dijelaskan juga. Kemudian kewajiban puasa itu terkait dengan seorang muslim yang sudah balik, yang berakal dan yang kuasa. Dari syarat-syarat wajibnya puasa itu kemudian bisa diambil satu pemahaman terbalik, yang bukan Islam tidak wajib puasa, yang belum balik tidak wajib puasa, yang belum balik. Tapi untuk orang tua wajib perintah ketika anak itu sudah berumur 7 tahun. Wajib perintah. Kalau anaknya nggak puasa nggak masalah, tapi yang wajib perintah itu orang tua. Artinya ketika anak itu sudah umur 7 tahun ke orang tuanya diam saja atau malah janganlah, udah biarkan aja, kasihan masih kecil, dosa orang tua yang seperti ini. Paham Bu ya?
Kalau ada anak sudah umur 7 tahun, kemudian orang tuanya kok happy-happy, orang tuanya masa bodoh, orang tuanya kok kasihan anak kecil. Jangan disuruh puasa. Jangan diajak puasa. Maka orang tua yang tidak peduli, yang tidak mau perintah kepada anaknya yang sudah umur 7 tahun, ini orang tuanya berdosa. Bisa difahami Ibu ya? Artinya orang tua itu wajib perintah kepada anak, besok puasa ya, besok puasa. Kok besok anaknya enggak puasa, enggak ada dosa bagi orang tuanya. Anaknya juga enggak berdosa karena anak ini belum punya kewajiban puasa. Jadi yang wajib itu perintahnya, memerintahkan anak untuk berpuasa. Masalah nanti anak itu puasa atau tidak itu enggak ada masalah. Ketika sudah umur 10 tahun anak enggak puasa, maka 10 tahun itu kan masih ada anak yang belum balik. Belum ada kewajiban bagi anak itu belum ada kewajiban anak itu untuk puasa karena belum Tapi orang tua wajib mukul anak itu kalau tidak puasa. Masalah nanti setelah dipukul kemudian anak itu kok enggak puasa, enggak ada masalah. Yang penting gugurlah kewajiban orang tua mukul anak karena anaknya tidak puasa. Gara-gara tidak mukul itulah kita akan kena dosa. Karena memukul anak yang sudah umur 10 tahun belum puasa itu hukumnya wajib. Loh Pak, kok ada seperti itu? Tujuannya karena untuk memberikan pembelajaran, untuk membiasakan anak, Kemudian syarat yang ketiga harus berakal. Artinya bagi anak kecil yang belum punya akal, yang belum ngerti atau belum tamyiz, enggak ada kewajiban puasa. Orang gila enggak ada kewajiban puasa. Orang gila. Kemudian yang keempat, kuasa, mampu untuk melakukan atau melaksanakan puasa. Artinya begini, ketika ada orang yang sudah punya niatan puasa tapi ketika sudah menjalankan puasa di siang hari enggak kuat, laparnya ini keterlaluan gitu. Kalau nanti dilanjutkan puasa malah berdampak negatif terhadap kesehatannya, atau bisa-bisa nanti gara-gara nggak kuat nahan lapar orang ini akan jatuh pingsan. Atau kalau seumpamanya orang ini nanti puasa kemudian nggak kuat, dipaksakan puasa, orang ini malah nggak bisa nyari nafkah untuk kebutuhan keluarga, itu pun boleh tidak puasa. Contoh, ada yang dari orang kampung-kampung, kalau Jakarta orang tukang becak, tukang tunggang panggul di pasar, kok nggak kuat puasa gara-gara kerja keras, gara-gara manggul, maka boleh dia itu tidak puasa, artinya boleh membatalkan puasa, tapi tidak boleh kemudian disengaja dari malam sudah tidak ada niatan untuk puasa. Tetap wajib niat puasa sebelum munculnya fajar shadiq. Terkait nanti kok ketika dia kerja itu dia tidak tahan, dia itu tidak kuat puasa gara-gara kerja keras, maka boleh di situ tidak puasa dan tidak ada dosa pada orang tersebut di hari itu di mana dia tidak puasa. Tapi nanti di waktu, di lain hari, di lain bulan, ketika dia sudah tidak bekerja, dia sudah mampu untuk berpuasa, dia wajib qadha puasa.
Yang dimaksudkan wal qadiru atau wal qudratu, kuasa untuk melaksanakan puasa. Kemudian fardunya puasa. Wa faraidu shaumi, fardu-fardunya puasa khamsatu asya, itu ada 5. Ada 5 macam niat. Yang pertama niat. Niat itu di dalam hati letaknya. Al-qasdu, punya tujuannya muqtaronan bifi'lihi. Nah ini kalau masalah niat itu ada perbedaan pendapat di antara 4 mazhab. Kalau mazhab Syafi'i itu tiap malam harus niat, dan niat itu letaknya adalah setelah ghurubus syamsi sampai munculnya fajar shadiq. Itu tempatnya niat menurut mazhab Syafi'i, dan harus dilaksanakan di setiap malam. Harus dilaksanakan setiap malam, mulai terbenamnya matahari secara sempurna sampai munculnya fajar shadiq. Itu tempatnya niat menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, karena puasa Ramadan itu beruntun, sebulan penuh beruntun, maka niat cukup sekali di awal Ramadan. Kalau menurut Maliki. Ya kalau mau bikin cadangan niat, barangkali kok lupa nggak niat pada malam hari mengikuti mazhab Syafi'i, ya sudah dari awal Ramadan nawaitu shauma kulli syahri Ramadan fardhol lillahi ta'ala. Saya niat puasa sebulan Ramadan pada tahun ini fardu karena Allah. Boleh. Jadi ketika kita dalam keadaan darurat itu boleh kita itu mengikuti mazhab lain. Kalau mazhab Hanafi, niat itu waktunya harus setiap hari, dan waktunya itu selama belum zawal. Itu kalau mazhab Hanafi. Jadi sampai siang pun, pagi, yang penting belum istiwa, itu masih diperbolehkan niat Ramadan menurut madhab Hanafi. Kalau Hambali, niat puasa Ramadan itu harus setiap hari dan harus diletakkan jelang munculnya fajar shadiq. Jadi harus diniatkan di waktu sahur. Itu kalau menurut mazhab Hambali. Ya kita tetap mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, biasanya habis tarawih sudah bareng-bareng niat. Ya. Habis tarawih bareng-bareng niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati fardholillahi ta'ala. Itu niat, dan letaknya di hati. Ingat, letaknya di hati. Enggak cuman ucapan di lisan, tapi niat itu letaknya di hati. Enggak usah ngucap, tapi kalau hatinya yang ngomong nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala, sudah cukup. Itu yang menjadi syarat daripada niat. Wal imsak yang kedua, mencegah anil ukli wasyurbi, mencegah dari sesuatu yang dimakan dan mencegah dari sesuatu yang diminum. Jadi ada, kalau akli itu makan,
wasyarbi dan minum, tapi sebenarnya yang dimaksudkan di sini anil ukli wasyurbi, dan mencegah dari sesuatu yang dimakan dan sesuatu yang harus ada sesuatunya. Artinya kalau makan saja nggak ada sesuatunya, cuman kecap, ya nggak apa-apa, ya. Harus ada sesuatu yang dimakan, gitu loh. Harus ada sesuatu yang diminum. Itu yang dimaksudkan anil ukli wasyurbi. Wal jima'i dan jima. Ini kadang-kadang ada orang yang punya rekayasa. Pak, katanya kalau puasa Ramadan itu kalau melakukan hubungan suami istri di siang hari, kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut ya. Bagaimana Pak kalau semuanya supaya saya nggak kena kafarat, sebelum jima itu saya makan duluan, saya batalkan. Iya, nggak kena kafarat, tapi kena dosa. Kena dosanya apa? Karena di siang Ramadan dia tidak puasa. Dosa. Dosanya yang kedua nanti dosa rekayasa. Jadi setelah sudah disiksa di dalam toples, toplesnya nanti juga dibakar gitu. Disiksa di dalam toples, toplesnya juga nanti dibakar. Jadi siksanya 2 kali. Disiksa di dalam toples, setelah disiksa di dalam toples, toplesnya juga dibakar. Ya Allah kok direkayasa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin rekayasa, Allah lebih hebat lagi rekayasanya. Allah lebih hebat lagi rekayasanya. La yasihu as-shaumu illa binniyati. Puasa tidak sah kecuali dengan adanya niat. Wa mahalluha al-qalbu lil khabari, karena adanya hadis wa mahalluha, letaknya niat al-qalbu hati. Wa la yustaratu, dan tidak disyaratkan anutku ngucap biak dengan niat. Bila khilafin, dengan tanpa ada perbedaan pendapat. Watajibu, dan wajib an-niyatu, niat likulli lailatin, untuk setiap malam. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Ini alasannya mazhab Syafi'i begini. Niat itu wajib dilaksanakan di setiap malam, karena puasa itu adalah puasa setiap hari itu adalah satu ibadah yang terpisah-pisah, yang sendiri-sendiri, karena sudah dibatalkan. Puasa sudah dibatalkan, kemudian besok puasa, berarti tidak bisa dikatakan ibadah itu berurutan. Enggak cukup puasa Ramadan itu hanya dengan satu niat, harus niat setiap hari, di setiap malam. Ala taro annau la yafsudu baqiyatu ayyami biwasati yaumin min. Apakah kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya tidak semua puasa Ramadan itu akan menjadi batal gara-gara batal sehari. Itu alasannya mazhab Syafi'i. Kenapa puasa Ramadan itu tidak boleh niat hanya sekali? Wajib niat setiap hari di dalam setiap malamnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa puasa Ramadan sebulan penuh itu kalau sehari saja tidak puasa itu nggak semuanya batal. Berarti setiap harinya itu adalah ibadah-ibadah tersendiri. Kemudian
yang menjadi fardunya puasa lagi. Tadi fardunya puasa ada 5. Yang pertama niat, yang kedua mencegah dari makan dan dari sesuatu yang dimakan dan sesuatu yang diminum. Yang ketiga jima. Yang ketiga jima. Yang keempat adalah sengaja muntah. Sengaja muntah. Sengaja muntah itu tidak hanya melakukan sesuatu yang bisa bikin muntah. Tidak hanya melakukan sesuatu yang bisa bikin muntah, tapi maksudnya ta'amudus syai' itu, ta'amudul qaih itu adalah melakukan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut akan menjadi orang tersebut muntah. Contoh, orang kalau bepergian itu biasanya muntah, mabuk. Dia sudah tahu kalau bepergian naik kendaraan itu mabuk, dia bepergian. Saya ulang, sengaja muntah itu termasuk diantaranya ada orang yang sudah punya kebiasaan kalau naik kendaraan itu mabuk dan muntah. Dia tidak ada keperluan yang mendesak, jalan-jalan akhirnya mabuk dan batal puasanya. Termasuk lagi sengaja muntah itu ada orang ketika sebelum munculnya atau terbitnya fajar shadiq, dia pakai aji mumpung. Waduh, mumpung masih banyak ini makanan dan mumpung masih boleh makan. Akhirnya ada kolak yang 2 mangkok, embat. Ya. Ada ketoprak, embat. Ada soto, embat. Ada bakso, embat. Tahu-tahu pagi-pagi gara-gara kebanyakan makan muntah. Itu bagian daripada sengaja muntah. Bagian daripada sengaja muntah. Paham ya? Itu bagian daripada sengaja muntah. Jadi kalau hal-hal yang dia itu tahu nanti akan menjadikan muntah, kok dia kerjakan, itu kalau nanti muntah dia akan puasanya akan batal. Maka di sini tadi karena yang menjadi wajibnya puasa itu hal-hal tersebut, maka kemudian ada namanya istilah yang membatalkan puasa. Apa sih yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu adalah ada 10. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jauf. Sesuatu yang masuk ke dalam perut secara sengaja dimasukkan ke dalam lambung, ke dalam. Ilal jauf itu ke dalam, ya, ke dalam. Ilal jauf itu tidak menyebutkan perut, tidak menyebutkan lambung, tapi ke dalam. Ilal jauf artinya kalau ada apapun yang masuk ke dalam, baik itu lewat lubang manapun, yang mana lubang itu nyambung, lubang itu masuk ke dalam, itu bisa membatalkan puasa. Lewat lubang yang sudah biasa, lubang tersebut kalau dimasuki sesuatu bisa masuk ke dalam. Telinga, hidung, mulut, termasuk lubang dubur, lubang kubur.
Lubang dubur, lubang kubur. Bagaimana dengan injeksi atau suntik? Enggak batal. Injeksi atau suntik, memasukkan obat lewat suntik itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana Pak dengan infus? Ya, dengan infus. Apakah batal puasanya? Jadi kalau melihat definisi daripada sesuatu yang masuk itu lewat jalan yang biasa, maka infus itu tidak membatalkan puasa. Makanya Imam Yusuf Qaradawi itu punya dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh, enggak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa karena infus itu masuknya tidak melalui lubang yang biasa masuk ke dalam. Tapi kalau dilihat dari infus itu menyegarkan dan bisa bikin kenyang, ya, ini yang nanti akan membatalkan puasa. Sama dengan, makanya hukum orang berendam di dalam air itu makruh. Walaupun toh tidak diminum, tapi dengan berendam di air itu bikin segar. Enggak terasa haus. Enggak terasa haus. Itu makruh. Pak, bagaimana? Ini untuk di dalam kitab Zubat kalau nggak salah Imam As-Suyuti itu menjelaskan, Imam As-Suyuti itu dalam kitab Zubat itu ikhtiyatnya luar biasa. Imam Suyuti itu saking ikhtiyatnya, orang itu kalau berak di atas kloset kemudian kok dari kloset itu muncul bau dan baunya itu nyebar ke baju, itu bisa bikin baju itu najis. Sampai akhirnya kemudian bikin ke satu hukum, orang itu kalau kencing di dalam air itu bisa membatalkan puasa. Orang berak di dalam air itu bisa membatalkan puasa. Orang keluar angin di dalam air itu bisa membatalkan puasa. Karena apa? Karena dikhawatirkan ketika kencing bukan karena kencingnya yang membatalkan puasa, yang dimungkinkan masuknya air ke dalam. Tapi ketika selesai kencing, ini kan nutup ya. Ada sesuatu ruang kosong setelah kencing itu lepas, setelah kencing itu putus. Itu kan kemudian bisa, makanya ini secara medis juga akan berakibat jangan kencing di dalam air, jangan berak di dalam air. Itu bisa menyebabkan kanker karena ada air yang ketarik ke dalam. Ketika kentut, bukan kentutnya dusnya, itu dorong air. Tapi setelah kentutnya itu kan ada ruang kosong yang kemudian ditutup, yang kemudian bisa masuk ke dalam. Kemudian usahakan ketika puasa kalau buang air besar itu jangan di siang hari. Dikhawatirkan dia karena malamnya kebanyakan makan banyak makan enak, siang hari kotoran yang dikeluarkan itu kegedean, kepanjangan, akhirnya nggak kuat ngeden, diputus kemudian ditarik lagi ke dalam. Itu kan berarti sesuatu yang sudah di luar ditarik ke dalam. Satu. Kedua, ketika cebok itu kan
Kalau kuning-kuningnya atau merah-merahnya dubur itu masuk kategori dalam. Yang setelah bentuknya lempitan kayak kantong duit, itu kan ada merah-merah itu. Itu kalau disentuh dan kena air masuk ke dalam situ, nanti dikhawatirkan memasukkan sesuatu ke dalam. Andaikan kok terpaksa buang air besarnya itu siang hari, jangan sampai ditonjol disogrok, sodok-sodok sampai ke cukup pakai begini. Luarnya saja, yang lempitan-lempitan itu. Biar tidak masuk kategori mawasola ilal jauf. Masuknya sesuatu ke dalam. Kemudian wal huknatu itu mengobati luka yang ada di kepala yang sudah menganga. Ya, luka yang di kepala yang sudah menganga. Ini termasuk yang bisa nanti membatalkan puasa. Wal qai'u amidan, kemudian muntah secara sengaja. Wal wat'u fil farji, dan wati ke farji. Wati ke farji. Loh, bagaimana kalau watinya tidak ke farji? Watinya tidak ke farji. Kalau watinya tidak ke farji ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bisa membatalkan puasa, dan ada yang tidak membatalkan puasa. Yang punya pendapat membatalkan puasa ini yang nanti punya dampak orang yang watinya ke hewan atau watinya ke dubur, ini nanti kena takzir. Ada orang sudah punya kelainan, lebih suka punyaannya hewan daripada punyaannya manusia, lebih suka dubur daripada kubur. Orang yang seperti ini harusnya secara hukum syar'i harus ditakzir. Harus ditakzir itu tetap harus dihukum, tapi hukumannya di bawah hukuman had orang yang melakukan zina. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa adalah wal inzal mimubasyaratin, keluarnya air sperma karena ada gesekan. Keluarnya air sperma karena digesek-gesek. Tidak hanya karena melakukan hubungan seksual, kalau digesek-gesek, onani, kemudian sampai keluar air sperma, atau bahasa mubasyarah itu tidak hanya pakai gerakan tangan, tidak hanya pakai gerakan tubuh, tapi dengan gerakan mata. Dia selalu melihat, karena ada perempuan pahanya mulus, dilihat saja sampai kemudian dibayangkan, kemudian sampai cur keluar air sperma, maka batal puasanya. Tapi kalau keluarnya itu karena mimpi, maka tidak batal. Wal haidu, dan haid, kalau sudah haid nggak boleh kemudian puasa, haram hukumnya bagi perempuan yang sedang haid. Ya, perempuan yang sedang haid itu puasa hukumnya haram. Wanifasu, dan yang sedang nifas, wal jununu yang sedang gila, wariddatu yang sedang murtad. Orang murtad batal puasanya. Lah murtad itu ada murtad qauli, ada murtad fi'li, ada murtad qalbi.
Ada ucapan Tuhan gak adil. Itu bagian daripada Ada orang dibunuh oleh temannya, itu matinya tidak karena kuasa Allah, itu sudah murtad. Atau dia melakukan sesuatu yang bisa memberikan isyarat bahwa itu adalah menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah. Atau hatinya sudah meyakini bahwa Allah itu tidak ada, Allah itu tidak sesuai dengan sifat-sifatnya. Ini sudah bagian daripada murtad. Ini yang dijelaskan di dalam kitab Sulamut Taufik. Di dalam kitab Sulamut Taufik. Sedikit wa yusahabbu fi shaumi, salah satu asya disunatkan pada saat puasa 3 hal. Ta'jilul fitri, mempercepat berbuka. Jadi kalau sudah waktunya buka, jangan kadang-kadang kan di musola itu diajak berzikir dulu. Sudah sampai 10 menit memasuki waktu puasa, memasuki buka puasa, baru buka puasa. Itu namanya khilaful aula. Khilaful aula. Sunnahnya ketika sudah buka puasa, sudah masuk, sudah waktunya buka puasa, langsung minum. Maka yang benar itu doa buka puasa itu nanti setelah minum. Jadi langsung minum. Setelah minum, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u. Hilanglah rasa, telah hilang rasa haus. Jadi artinya minum dulu, jangan berdoa dulu. Itu yang benar. Kebanyakan kan doa dulu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, baru minum. Itu salah. Minum dulu baru Allahumma laka sumtu. Ya Allah, aku telah selesai puasa. Dengan cara apa? Sudah Kalau belum minum berarti belum selesai puasa. Minum dulu, setelah minum baru berdoa. Apalagi ditambah nanti di doa yang lain itu zahabat dhama'u, telah hilang hausku. Lah kalau belum minum kan berarti belum hilang. Itu yang benar. Minum dulu baru berdoa. Kalau berdoa dulu baru minum itu berarti enggak takjilul fitri. Takjil fitri itu minum dulu, habis minum baru doa. Jangan berdoa dulu, apalagi doanya panjang lagi. Apalagi doanya panjang. Ya, hilang itu sunahnya takjil fitri. Wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau sahur jangan terlalu malam. 10 atau 5 menit sebelum munculnya fajar shadiq baru kita hentikan, baru kita akhiri. Saya katakan 5 menit sebelum munculnya fajar shadiq karena masih ada perdebatan antara imsak itu puasa itu dimulai dari imsak, apa puasa itu benar-benar dimulai dari munculnya fajar shadiq. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah ketika imsak, ketika Rasulullah berhenti dari makan dan menjelang subuh, itu Rasulullah sempat membaca beberapa ayat. Ya. Rasulullah itu tidak pernah yang namanya sahur itu pas mepet dengan munculnya fajar shadiq atau dengan waktu subuh. Waktu imsak itu. Jadi imsak itu enggak bid'ah. Imsak itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu berhenti makan, itu setelah berhenti makan sampai subuh itu masih sempat membaca beberapa ayat.
Maka bagi orang yang punya keyakinan bahwa mulai puasa itu setelah munculnya fajar shadiq, hati-hatilah. Kita bikin aturan minimal 5 menit sebelum waktu subuh kita hentikan. Sebab begini, waktu subuh itu yang dibuat itu biasanya tidak pas. Ya. Waktu subuh itu biasanya tidak pas. Bisa jadi kurang dari 2 menit. Bisa jadi lebih dari 2 menit. Untuk ikhtiyatnya 5 menit sebelum subuh kita hentikan. Atau 10 menit sebelum subuh kita hentikan. Waktu imsak itu kan 10 menit ya. Sebelum subuh kita hentikan, mengikuti sunnah Rasul. Setelah itu baca Al-Quran sampai masuk waktu subuh. Itu yang disebut dengan takhir sahur. Wa tarkul hajri minal kalam, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat atau ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ngomongin orang, bahas jeleknya orang, kemudian apa ya, adu domba orang, namimah, menghasut orang, menggunjing orang, itu kan bagian daripada sah puasanya tapi pahalanya yang hilang. Sah puasanya secara syariat tapi pahalanya hilang secara hakikat. Ada orang dulu berantem, wah batal itu puasa kamu, batal. Puasa-puasa kok berantem. Puasanya tetap sah secara syariat, batal secara hakikat. Artinya pahalanya hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan menjelang Ramadan. Mudah-mudahan bisa diamalkan nanti pada saat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Demikian, ada pertanyaan? Saya buka satu pertanyaan terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Ada, Bu? Saya sengaja memang karena tadi mayoritas yang hadir ibu-ibu, makanya saya bahas terkait masalah puasa Ramadan. Sebenarnya kajian rutinnya kitab Kifayatul Akhyar kita adalah bab puasa, bab Jumat. Ada pertanyaan, Bu, terkait dengan puasa Ramadan? Pak, bagaimana setelah zawal itu boleh nggak gosok gigi atau bersiwak? Ada 2 pendapat. Kalau Rafi'i makro, kalau Imam Rafi'i sama-sama mazhab Syafi'i ini. Kalau menurut Imam Rafi'i makro, setelah zawal itu kita gosok gigi atau siwak. Dasarnya lah halfu fami shaimi atyabu minal misk. Sungguh bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Itu yang dipakai oleh Imam Rafi'i yang mengatakan bahwa makruh hukumnya bersiwak atau menggosok gigi setelah zawal. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan tidak ada makruh, tetap bersiwak itu walaupun setelah zawal tetap sunnah. Imam Nawawi pakai dasar hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak. Andaikan saya tidak khawatir menyengsarakan umatku, maka pasti aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak. Saking sunnahnya siwak. Nah, sekarang lihat kondisi orang itu kalau setelah zuhur kemudian tidak bersiwak, ketika kita ini berbicara maka lawan bicara kami itu kok bisa jadi muntah, maka bersiwak lebih baik. Kalau sendirian di rumah, itu kalau menurut saya, kalau sendirian di rumah nggak pernah ngobrol dengan orang lain, nggak ada lawan bicara, ya nggak bersiwak nggak apa-apa.
Karena tidak ada yang muak, yang nek dengan bau mulutnya. Ada pertanyaan Bu? Silakan. Ada? Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ojek online nih Pak, kerjaannya kan ojek online kan. Kalau di jalan kan panas nih. Pagi sudah niat, siangnya ternyata tidak bisa berpuasa. Terus untuk menggantinya itu apa, boleh bayar fidyah atau tetap harus ganti puasa juga gitu? Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada orang pekerjaannya sebagai ojek online, ojol. Dia di siang hari karena pekerjaannya itu panas dan menguras tenaga karena keadaan kota Jakarta yang macet, akhirnya dia tidak kuat. Dia tidak kuat berpuasa karena haus, karena lapar. Boleh tidak puasa. Tapi tadi itu persyaratannya pada malam hari wajib niat puasa. Kemudian apakah boleh dibayar fidyah? Tidak boleh selama orang itu masih mampu untuk qadha. Orang itu tidak boleh bayar fidyah. Jadi tidak diperbolehkan membayar fidyah bagi orang yang masih mampu untuk mengqadha'i puasa. Ibu-ibu juga saya ingatkan yang muda-muda yang masih ada kesempatan hamil, yang kemudian masih ada kesempatan atau yang masih dalam posisi menyusui anak. Nah, ini dalam aturan kitab ini Bu, mazhab Syafi'i mengatakan kalau dia hamil kemudian dia tidak kuat puasa, jangan sok-sokan ya Bu. Jangan sok-sokan. Saya enggak puasa, kasihan dengan anak saya. Kasihan dengan janin yang ada di perut saya. Ngomong aja, jujur aja, saya tidak puasa karena saya enggak kuat. Kalau nanti saya puasa nanti akan saya sakit. Nah, orang yang punya niatan tidak puasa karena dia tidak kuat, maka ini hanya wajib qadha, tidak wajib membayar fidyah. Tapi kalau ada orang yang tidak puasa itu hanya karena demi anaknya yang ada di dalam kandungan, atau kalau yang sedang menyusui itu karena kasihan sama anaknya yang disusui, maka dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Pak, bagaimana kalau seumpamanya saya ini enggak puasa karena saya kasihan, saya ini enggak kuat dan saya juga kasihan kepada anak saya, cukup qadha. Cukup kok. Cukup qadha. Tapi setelah itu, setelah melahirkan enggak puasa, yang mana dia itu seharusnya punya kewajiban qadha karena dia dimungkinkan mampu untuk puasa, kok kemudian dia mati, maka orang yang mati meninggalkan puasa yang dia mampu untuk mengqadha'i seandainya belum mati, maka dia puasanya hanya wajib dibayar fidyah. Puasanya cukup diganti dengan fidyah. Kalau di dalam kitab Kifayatul Akhirah ini dijelaskan ada orang sakit. Ada orang sakit. Ini maaf. Nanti perlu juga saya carikan referensi yang lain, kitab yang lain. Di dalam kitab Kifayatul Akhirah itu kalau ada orang sakit, kemudian sakit
itu pada saat bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan sakitnya itu tidak sembuh malah mati, maka puasanya orang ini tidak wajib diqadai dan tidak wajib bayar fidyah. Tidak wajib diqadai dan tidak wajib bayar fidyah. Karena dia tidak ada kesempatan untuk bisa ngodoi yang wajib bayar fidyah itu bagi orang yang masih mampu mengqadai puasa tapi dia tidak qadai kemudian mati. Ini di dalam kitab Kifayatul Akhyar ya. Nanti saya carikan bandingannya dengan referensi yang lain. Paham ya? Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah ridho pada kajian kita pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.